Om Swastiastu. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kembali lagi sama Miss Dona. Kita akan belajar mengenai tema 4 tentang IPA-nya, yaitu sistem peredaran darah pada manusia. Nah, sebelumnya Miss mau bertanya sama anak-anak. Anak-anak pernah nggak merasakan denyut jantung anak-anak sendiri? Nah, jika anak-anak belum pernah merasakannya, coba sekarang letakkan tangan kanan anak-anak pada dada bagian kiri anak-anak. Nah, di sana anak-anak akan merasakan denyut jantung anak-anak. Nah, jantung merupakan organ yang sangat penting bagi tubuh, di mana jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, di dalam darah terdapat oksigen dan zat makanan yang diperlukan untuk metabolisme tubuh anak-anak. Nah, metabolisme adalah segala proses pembentukan dan penguraian zat di dalam tubuh, di mana selain itu juga darah yang dipompa oleh jantung juga membawa hasil dari metabolisme seperti karbon dioksida untuk dibuang dan dikeluarkan oleh tubuh. Selain itu juga mengalirkan darah yang dipompa oleh jantung di dalam tubuh disebut dengan sistem peredaran darah. Nah, adapun fungsi dari sistem peredaran darah yaitu di mana sistem peredaran darah sendiri untuk mengedarkan darah dari jantung ke seluruh tubuh serta mengangkut balik darah dari seluruh tubuh ke jantung. Nah, untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh, sistem peredaran darah pada manusia tersusun atas 3 bagian, yaitu jantung, pembuluh darah, dan darah. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah darah. Nah, darah merupakan cairan kental berwarna merah. Nah, darah terdiri atas 2 bagian, yaitu bagian cair yang disebut dengan plasma darah dan bagian padat yang disebut dengan sel-sel darah. Nah, yang pertama ada plasma darah. Plasma darah lebih dari setengah darah kita tersusun atas plasma darah. Nah, plasma darah berwarna kuning keruh. Nah, plasma darah tersendiri tersusun atas sebagian besar air dan sisanya tersusun dari sari-sari makanan. Nah, plasma darah berfungsi mengangkut sari-sari makanan dari usus halus ke seluruh tubuh. Nah, yang kedua ada sel-sel darah merah. Sel-sel darah merah terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama ada sel darah merah atau eritrosit. Nah, sel darah merah memiliki jumlah yang paling banyak dibandingkan dengan jumlah sel darah lainnya. Nah, sel darah merah berbentuk seperti cakram dan agak cekung. Nah, pada bagian tengahnya. Nah, sel darah merah berwarna merah karena mengandung hemoglobin. Nah, hemoglobin ini berfungsi untuk mengikat oksigen sehingga dapat diedarkan oleh darah dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, hemoglobin juga dapat mengikat karbon dioksida yang ada di dalam tubuh untuk diangkut ke jantung. Nah, yang kedua ada sel darah putih. Nah, sel darah putih berjumlah lebih sedikit dari sel darah merah, akan tetapi berukuran lebih besar dari sel darah merah. Nah, sel darah putih berwarna putih dan bentuknya selalu berubah-ubah karena selalu aktif bergerak sehingga bentuknya berubah-ubah. Sel darah putih berfungsi untuk membunuh kuman-kuman yang masuk ke dalam darah dan tubuh. Nah, jika sel darah putih gagal membunuh kuman, maka sel darah putih akan mati dan terbentuklah nanah. Ketiga, ada keping darah atau trombosit. Nah, keping darah berbentuk tidak beraturan dan mudah pecah. Nah, ukurannya pun sepertiga dari ukuran eritrosit. Nah, keping darah berfungsi dalam pembekuan darah. Jika
Jika kulit kita terluka, maka keping darah akan mengeluarkan zat yang dapat membantu kita untuk mempercepat pembekuan darah sehingga darah kita tidak terus mengalir. Yang selanjutnya adalah jantung. Jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, caranya dengan melakukan proses kontraksi atau mencangkup dan relaksasi atau mengembang secara berulang-ulang. Nah, yang selanjutnya anak-anak bisa perhatikan dari gambar jantung di sebelahnya Miss. Di sana ada bagian-bagian jantung yang sudah Miss isikan keterangannya, di mana ada vena, ada aorta itu sebagai arteri terbesar, ada serambi kiri yang berfungsi untuk mengalirkan darah kayak oksigen dari paru-paru ke bilik kiri. Selain itu juga ada serambi kanan yang berfungsi mengalirkan darah kayak CO2 dari seluruh tubuh ke bilik kanan. Selain itu ada bilik kiri yang berfungsi memompa darah kayak oksigen ke seluruh tubuh. Ada juga bilik kanan di mana memompa darah kayak CO2 ke paru-paru dan jantung. Nah, ada juga katup di mana berfungsi untuk penyekat antara serambi dan bilik. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai bagaimana cara jantung memompa darah. Nah, ketika serambi jantung berelaksasi, darah dari seluruh tubuh akan masuk ke dalam serambi kanan. Nah, sedangkan darah dari paru-paru akan masuk ke serambi kiri. Nah, ketika serambi jantung berkontraksi, darah dari serambi kanan akan masuk ke dalam bilik kanan. Sedangkan darah dari serambi kiri akan masuk ke bilik kiri. Nah, pada saat bilik berkontraksi, darah dari bilik kanan akan menuju ke paru-paru, sedangkan darah dari bilik kiri akan menuju ke seluruh tubuh. Nah, ketika mengaliri darah dari jantung ke seluruh tubuh, maka darah akan berada dalam pembuluh darah. Nah, yang selanjutnya kita akan bahas mengenai pembuluh darah. Nah, pembuluh darah terdiri dari 3 jenis. Yang pertama ada arteri atau pembuluh nadi, di mana pembuluh ini dialiri darah dari jantung ke seluruh tubuh dan paru-paru. Kedua ada kapiler atau pembuluh kapiler, di mana pembuluh yang ini dialiri darah dari sel-sel tubuh. Nah, yang ketiga ada vena atau pembuluh balik, di mana pembuluh ini dialiri darah dari seluruh tubuh dan paru-paru menuju kembali ke jantung. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai perbedaan antara pembuluh nadi dan pembuluh balik. Nah, anak-anak bisa perhatikan pada tabel yang sudah Miss siapkan di sebelahnya Miss. Sekarang Miss mau tanya sama anak-anak. Anak-anak tahu nggak bagaimana darah itu bisa beredar di dalam tubuh kita? Nah, darah beredar di dalam tubuh kita melalui 2 macam sistem peredaran darah, yaitu yang pertama ada sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Ya, kita bahas satu persatu dulu. Yang pertama adalah sistem peredaran darah besar, di mana peredaran darah yang berasal dari jantung kemudian mengalir ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Nah, pada peredaran darah besar ini, darah akan keluar membawa oksigen lalu kembali lagi ke jantung membawa karbon dioksida. Nah, yang kedua ada sistem peredaran darah kecil, di mana sistem peredaran darah kecil ini adalah sistem peredaran darah yang berasal dari jantung menuju ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung. Nah, darah yang menuju ke paru-paru mengandung karbon dioksida, dan darah yang kembali lagi ke jantung akan membawa oksigen.
Nah, itu dia pembelajaran kita hari ini mengenai sistem peredaran darah manusia. Nah, adapun tadi yang sudah kita bahas, ada mengenai sistem peredaran darah manusia yang terbagi menjadi 3, ada darah, jantung, dan pembuluh darah. Nah, itu dia materi kita hari ini. Jika ada anak-anak yang masih kurang mengerti, anak-anak bisa baca buku penanya lagi, ataupun anak-anak bisa menonton video yang sudah Miss buat ini. Nah, jika tidak ada yang akhir kata Miss ucapkan terima kasih karena anak-anak sudah menonton video ini. Miss harapkan anak-anak tetap semangat dalam mengikuti pelajaran dan tetap menjaga kesehatan selama anak-anak berada di rumah. Nah, sekian dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Miss tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Dadah.